Bertemu kembali dengan saya Ibu Desi dan juga saya Ibu Irma. Nah, anak-anak apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam berkat Tuhan, sehat dan gembira ya. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis ini bukanlah hari Kamis biasa, karena saat ini orang Katolik mengadakan Kamis Putih. Dalam liturgi gereja, perayaan Kamis Putih dilaksanakan pada sore, menjelang malam, ataupun malam hari. Nah, Bu Desi, dan perayaan Kamis Putih ini merupakan malam perjamuan terakhir bagi Yesus bersama para muridnya. Kenapa disebut perjamuan malam terakhir? Karena setelah perjamuan malam terakhir ini, esok harinya Yesus ditangkap dan dihukum mati. Dan dalam peristiwa perjamuan malam terakhir ini, ada hal luar biasa yang Yesus lakukan. Apa kira-kira ya Bu Irma? Ada yang tahu anak-anak? Wah, apa ya Bu kira-kira? Hal luar biasa apa yang Yesus lakukan? Jadi penasaran nih. Anak-anak di rumah gimana? Penasaran nggak? Penasaran pastinya ya Bu Desi? Ya. Nah, tenang saja anak-anak. Setelah ini ada Pak Petrus dan juga Bu Mareta akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu, yuk kita terlebih dahulu memuji Allah yang sungguh penuh kasih dengan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Halo anak-anak yang hebat. Di sini Pak Petrus dan Bu Mareta akan memberikan penjelasan seputar Kamis Putih. Dalam tradisi gereja Katolik, Kamis Putih menjadi awal dimulainya Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan berpuncak pada perayaan Paskah pada minggu mendatang. Anak-anak yang terkasih, perayaan Kamis Putih
sering dikenal sebagai perayaan kasih, yang mana dalam perayaan Kamis Putih ini kita mengenangkan kasih Yesus yang sungguh tulus. Dalam perayaan Kamis Putih ini, Yesus bersama ke-12 muridnya mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum ia disalib. Nah, ternyata pada peristiwa ini Yesus melakukan tindakan yang tak terduga dan sungguh luar biasa. Apa ya kira-kira? Yuk, coba kita saksikan video berikut. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, anak-anak, dalam video tadi, Yesus sedang membasuh kaki para muridnya. Wah, kira-kira biar apa ya Yesus membasuh kaki para murid? Anak-anak,
Dengan membasuh kaki para murid ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita akan pentingnya sikap melayani dan mendukung satu sama lain. Yesus memberi teladan bagaimana melaksanakan hukum kasih itu harus secara total. Pembasuhan kaki ini juga menunjukkan kerendahan hati Yesus. Dia adalah Tuhan dan Guru yang rela menanggalkan segala kemuliaan dan kehormatan sebagai Tuhan. Ia turun membasuh kaki para muridnya untuk membebaskan dari segala bentuk dosa atau keangkuhan yang sering melekat pada diri manusia. Dan di akhir tindakan itu, Yesus minta supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuberbuat kepadamu. Dan bukan hanya itu saja anak-anak. Dalam peristiwa ini, Yesus juga memecah-mecahkan dan membagikan roti kepada para muridnya. Roti dan anggur ini adalah simbol tubuh dan darahnya yang dikurbankan, sebagai simbol pemberian dan penyerahan diri yang sempurna sampai sehabis-habisnya. Pemberian diri secara penuh terwujud dalam kematiannya di salib. Pada malam itu, Yesus juga memberikan perintah bahwa perjamuan yang diadakannya harus terus-menerus dilakukan untuk mengenangkan Dia. Nah, inilah yang kita lakukan setiap kita merayakan Ekaristi. Dengan Ekaristi, kita merayakan dan mensyukuri kasih Allah yang tanpa batas, serta menimba daya penyelamatannya yang memperbarui hidup kita. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan seputar Kamis Putih di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum akhirnya Ia ditangkap untuk disalibkan. Anak-anak, melalui peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya dan juga peristiwa pemecahan roti, Ibu mengajak anak-anak semua untuk membersihkan diri dari dosa. Dan caranya bagaimana ya, Bu Irma? Nah, Bu Desi, cara yang pertama anak-anak harus lakukan, anak-anak harus mengakui dan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah anak-anak lakukan. Contohnya nih, yang pertama, tidak mendengarkan dan sering marah kepada orang tua, marah terhadap kakak atau adik, sering bertengkar dengan teman, dan yang terakhir, bahkan mengejek teman. Nah, tidak hanya sampai pada mengakui dan menyesali saja anak-anak. Anak-anak juga harus bertaubat dengan mengubah sikap-sikap tidak baik itu. Nah, anak-anak dapat memulai dengan berbagi hal-hal baik kepada sesama, menolong sesama, atau teman yang membutuhkan dan menjadi anak yang baik, serta patuh kepada orang tua dan bapak ibu di sekolah. Dan anak-anak juga harus bisa mengampuni siapa saja yang bersalah. Kita harus menghasilkan buah kebaikan dimanapun kita berada. Kita harus siap menjadi Yesus-Yesus kecil yang mau melayani dan berbagi kasih kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Eits, jangan lupa anak-anak, nanti sore atau nanti malam kita bersiap diri untuk mengikuti perayaan Kamis Putih bersama keluarga masing-masing, baik di gereja maupun di rumah secara live streaming. Jangan lupa ya. Sampai jumpa!